Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Adadian dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu pengaruh kurangnya antusiasme terhadap pemahaman akan peran di organisasi pada era digital. Studi ini dilakukan pada organisasi Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital. Boleh di next. Bab 1 dimulai dari pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Boleh di next. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama adalah bab satu latar belakang. Kegiatan berorganisasi merupakan salah satu pengalaman yang akan membawa dan memberikan pembelajaran penting bagi seorang manusia, khususnya di usia remaja. Pada tingkat pendidikan tinggi, umumnya banyak mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki antusias dan keinginan tinggi untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi yang terdapat pada institusi pendidikannya. Kesuksesan sebuah organisasi tidaklah jauh dari performa anggotanya, sebab merekalah yang akan berupaya dan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan perannya. Untuk melakukan hal tersebut, setiap anggota tentunya memiliki rasa antusias untuk mengerti dan memahami peran yang dimainkannya. Dengan banyaknya aplikasi dan platform yang tersedia di era digital ini, hal ini akan mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi dan anggotanya bekerja untuk mencapai tujuannya, baik pengaruh positif maupun negatif. Hal tersebutlah yang mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kurangnya antusiasme terhadap pemahaman akan peran di organisasi pada era digital. Studi dilakukan pada organisasi Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pada penelitian ini. Pertama, apakah antusiasme mempengaruhi pemahaman akan peran seseorang di dalam organisasi? Kedua, bagaimanakah pengaruh kurangnya antusias dalam pemahaman akan peran di dalam organisasi? Ketiga, apa saja kendala yang dialami seseorang dalam menjaga antusiasnya dalam berorganisasi? Dan yang terakhir, digital tools apa saja kah yang dapat meningkatkan antusiasme dalam dalam pemahaman akan peran di dalam organisasi? Setelah dijelaskan latar belakang dan masalah yang ingin dipecahkan, kami memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini. Yang pertama, mengetahui tingkat keefektifan digital tools dalam meningkatkan level antusiasme dan pemahaman peran dalam organisasi. Kedua, mengetahui korelasi antara level antusiasme seorang anggota organisasi dengan performa mereka di organisasi. Ketiga, menemukan cara mengatasi berkurangnya level antusiasme anggota organisasi. Keempat, menemukan cara meningkatkan pemahaman peran anggota organisasi. Dan kelima, mengetahui penyebab terjadinya penurunan level antusiasme dan pemahaman peran anggota organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu metodologi. Pada bab 2 ini, kita akan membahas dua bagian, yaitu yang pertama ada teori, dan yang bagian kedua adalah research framework. Nah, pada bagian teori ini ada 5 pembahasan yang nantinya akan dibahas kembali, yaitu yang pertama ada pengertian peran. Seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya ketika ia sudah menyelesaikan hak dan kewajiban dari kedudukan yang ia pegang. Menurut Berry, peran berarti sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Nah, yang kedua adalah konsep peran. Hal penting untuk menjadi catatan ialah peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sukanto, konsep peran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persepsi peran. Bagaimana kita menafsirkan apa yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang kedua adalah ekspektasi peran. Pemikiran yang dimiliki orang tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam keadaan tertentu. Yang ketiga adalah konflik peran. Konflik peran ini muncul ketika seseorang harus bersaing dengan harapan yang bertentangan untuk peran mereka. Lalu bagian ketiga adalah jenis peran. Menurut Sukanto, peran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peran aktif yang merupakan peran dari tindakan seseorang pada suatu organisasi,
Yang kedua, peran partisipasif yang berarti apabila individu melakukan kebutuhan di waktu atau dalam keadaan tertentu. Yang ketiga adalah peran pasif, yaitu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Yang keempat ada pengertian antusiasme. Antusiasme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu enthusiasmos, yang artinya possessed by God. Meskipun arti kata tersebut terdengar negatif, tetapi pada pemahamannya, kata antusias berarti seseorang yang bersemangat akan suatu hal. Proses by God ini bisa bermakna digerakkan dan disemangati oleh Tuhan. Selain itu, manusia juga akan bersikap antusias ketika mereka tahu dan yakin akan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kelima, ini adalah Sirota's Three Victory Theory of Human Motivations. Dr. David Sirota merupakan seorang peneliti dan konsultan organisasi yang melakukan penelitian tentang cara memotivasi pekerja. Hasil penelitian yang ia lakukan berdasarkan hasil survei dari lebih 4 juta pekerja di seluruh dunia menghasilkan 3 prinsip fundamental dalam teori motivasinya, yaitu tujuan organisasi tidak bertentangan dengan tujuan pekerja. Pekerja memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh organisasi. Lalu yang ketiga, antusiasme staf adalah sumber keunggulan kompetitif. Nah, berikutnya adalah ketiga faktor yang dapat membangun semangat. Yang pertama adalah kesetaraan atau keadilan, yang berarti orang ingin dilakukan secara adil di tempat kerja. Ada psychological safety, yaitu keamanan secara fisik, lalu economy security, yaitu keamanan secara finansial, lalu ada provide for compensation, jadi disediakannya kompensasi yang adil, lalu psychological health atau kesehatan mental. Lalu yang kedua tentang pencapaian. Orang ingin diakui karena mereka melakukan pekerjaan yang memang penting dan bermanfaat, yaitu provide an enabling work environment. Lalu provide challenging work atau ruang kerja yang menantang. Lalu menggunakan feedback dan reward untuk hasil kerja yang sudah dilakukan. Lalu menjadi organisasi yang memiliki tujuan dan prinsip. Dan yang ketiga ada persahabatan. Orang ingin menikmati hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dengan membangun lingkungan yang menggunakan ketiga faktor antusiasme, kita dapat memastikan kepuasan, motivasi, dan produktivitas yang jauh lebih baik. Ketiga faktor ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk membangun antusiasme pekerja, semua aspek dalam organisasi perlu menciptakan lingkungan yang memenuhi ketiga faktor tersebut. Dengan begitu, semua orang yang ada dalam organisasi dapat berkembang dengan antusiasme yang baik. Oke, berikutnya di bagian 2 ada research framework ataupun kerangka dari riset yang kita lakukan. Nah, pertama, itu ada masalah. Masalah apa yang ingin kita pecahkan, dan kita di sini melihat apa saja penyebab dari masalah tersebut. Dan dari penyebab sendiri, kita melihat apa saja faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya masalah-masalah tersebut. Dari masalah, kita turunkan menjadi rumusan masalah, beberapa pertanyaan yang ada di awal tadi, dan juga tujuan awal kita untuk melakukan riset. Kedua ini, setelah ditemukan, dituangkan lagi menjadi teori. Untuk berikutnya, dilanjutkan, kita menjadi sebuah pertanyaan survei untuk mengumpulkan data primer melalui survei ke orang-orang terkait dari himpunan mahasiswa. Dan dari hasil survei tersebut, kita turunkan lagi, dan sudah terdapat hasilnya, kita lakukan analisis dan juga pembuatan konsep dan juga strategi untuk kita simpulkan. Nah, berikutnya lalu kita buat kesimpulan dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu hasil penelitian. Bagian ini terbagi menjadi 2 bagian, ada hasil penelitian dan juga strategi untuk meningkatkan antusiasme di dalam organisasi. Hasil survei ini sendiri merupakan rangkuman jawaban atas survei yang telah kami lakukan dengan metode wawancara kepada 4 anggota aktif Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital yang menjabat sebagai Kepala Bidang Eksternal, Sekretaris Umum, Manajer Departemen Ekonomi Kreatif, dan juga Manajer Hubungan Eksternal. Nah, para anggota sudah menjabat kurang lebih 3 bulan.
Pertanyaan yang pertama terkait peran atau tanggung jawab apa yang selama ini sudah kamu lakukan di himpunan mahasiswa. Jawabannya antara lain menginisiasi program kerja untuk mendapatkan profit, memberi task dan menjelaskan job desk pada anggota staf, mengawasi dan memberi saran pada staf, menjalankan program kerja secara tertata, dan mengawasi jalannya proker, memberi ide dan masukan untuk desain sosial media himpunan bisnis digital. Pertanyaan kedua adalah masalah apa atau kendala yang ditemukan selama menjalani peran tersebut. Antara lain ada miskomunikasi, kurangnya ketegasan manajer terhadap staf, timeline program kerja yang ketat namun waktunya yang terbatas, sulit mencari investor modal untuk divisi ekonomi kreatif, dan juga data keuangan dan uang yang tidak balance. Nah, dari secara keseluruhan, mayoritas responden menjawab bahwa perannya sudah sesuai dengan job desk-nya. Selama menjabat di Hima, apakah pernah merasa kurang antusias, dan apakah kegiatan yang dijalankan dipengaruhi oleh peran yang tidak sesuai dengan job desk? Jawaban dari seluruh responden adalah merasa masih antusias dengan kegiatan yang dijalani. Alasannya karena masih belum lama menjabat sebagai anggota himpunan, namun ada pula kendala yang dirasakan seperti sulitnya mengatur jadwal himpunan dan juga kuliah. Pertanyaan selanjutnya adalah dari skala 1 sampai 10, seberapa besar antusiasme dalam menjabat di Hima? Dan mayoritas responden menjawab 9 dari 10 yang adalah masih antusias. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dirasa sudah dilakukan untuk tetap menjaga diri sendiri agar tetap antusias dan juga semangat? Jawabannya antara lain berkomunikasi dan bonding bersama anggota yang lain, meyakinkan diri bahwa keberadaannya di Hima berdampak positif terhadap growth, menuntut kreativitas saat kerja di himpunan agar kerja tidak menjadi beban, dan juga memberikan diri istirahat. Selanjutnya, apakah menurut rekan kerjamu sudah bekerja sesuai perannya? Lalu, apakah ia antusias terhadap job desk yang diberi? Dan mayoritas responden menjawab sudah. Hanya satu responden yang menjawab belum dengan alasan masih kurangnya inisiatif dari para staf. Selanjutnya, apa pendapatmu terhadap hubungan antara mengerti peran dan juga antusiasme yang dihasilkan? Nah, menurut para responden, peran harus dimengerti terlebih dahulu agar anggota himpunan memiliki patokan dan arah kemana dan bagaimana ia harus bekerja. Mengerti akan peran akan membawa banyak dampak bagi kinerja setiap anggota di Hima, mulai dari melakukan tanggung jawab dengan baik hingga menjaga antusiasme. Selanjutnya, solusi apa yang kamu bisa berikan apabila rekan kerjamu tidak antusias? Jawaban responden antara lain, merecall alasan kenapa memilih untuk bergabung dalam himpunan bisnis digital, mencari jalan keluarnya masing-masing, membuat kegiatan yang menantang agar tetap antusias, bicara empat mata tentang hal yang membuat dia tidak antusias, dan mengevaluasi dan memberikan masukan. Selanjutnya, apakah Anda pernah memakai digital tools untuk meningkatkan antusiasme untuk memahami peran dalam Hima? Nah, jika iya, tools apa saja sih yang pernah dipakai? Seluruh responden menjawab iya untuk memakai digital tools selama himpunan untuk tetap menjaga antusias untuk memahami peran dalam himpunan. Nah, tools yang pernah dipakai itu antara lain ada Notion, Zoom, dan juga Trello. Pertanyaan selanjutnya adalah tools digital apa yang dapat membantu menjalankan peran sekaligus menambah antusiasme dalam berorganisasi? Jawabannya antara lain ada Canva, Notion, Zoom, dan juga Trello. Bagian 3.2, strategi meningkatkan antusiasme di dalam organisasi. Nah, menurut survei yang sudah kami lakukan, ada beberapa cara dalam meningkatkan antusiasme di dalam organisasi. Di antaranya yang pertama, menggunakan alat komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi, seperti Line, Zoom, Google Meet, Notion, dan lainnya. Yang kedua, membuat aktivitas kreatif secara daring untuk meningkatkan keakraban sesama anggota himpunan. Dan yang terakhir, memberikan job desk dan perintah secara rinci agar terhindar dari miskomunikasi.
Oke, untuk yang terakhir ada penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Boleh ini. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu ada korelasi antusias dengan mengerti peran. Dari pandangan 4 responden dalam wawancara, terlihat bahwa pemahaman yang baik tentang peran dalam pekerjaan menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat antusiasme yang tinggi, karena dapat membantu dalam mengendalikan pekerjaan dengan lebih efektif. Hasil dari survei kita, responden yang merasa kurang sesuai dengan job desk-nya cenderung kehilangan antusiasme dalam bekerja karena seringkali terganggu oleh masalah yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu cara menjaga antusiasme. Yang pertama untuk diri sendiri, yaitu ada berkomunikasi dan bonding bersama anggota lainnya, meyakinkan diri bahwa keberadaannya di Hima berdampak positif terhadap growth, menuntut kreativitas saat kerja di himpunan agar kerja tidak menjadi beban, memberikan diri istirahat. Untuk staf dan bawahan, merecall alasan kepada memilih untuk bergabung himpunan bisnis digital, mencari jalan keluar masing-masing dengan bersama, membuat kegiatan yang menantang agar tetap antusias, bicara empat mata tentang hal yang membuat dia tidak antusias, yang terakhir mengevaluasi dan memberikan masukan. Untuk saran, yang pertama ada saran dalam mempertahankan roles, yaitu pemanfaatan digital tools. Dalam menghadapi kemajuan teknologi aplikasi saat ini, peran masing-masing departemen dalam menjaga ketepatan dan ketertiban dalam pengelolaan organisasi menjadi semakin penting. Sebagai contoh, penggunaan digital tools seperti Notion dapat digunakan sebagai alat untuk penyusun catatan dan informasi yang relevan bagi setiap departemen, sehingga dapat membantu menjaga jalannya kepengurusan dengan lebih efisien dan terorganisir. Yang terakhir yaitu adalah luring memang tetap jalan yang terbaik. Meskipun sudah ada berbagai alat digital seperti Discord, Zoom, dan sejenisnya, untuk menjaga keakraban dalam suatu kelompok, pertemuan tatap muka secara langsung masih menjadi pilihan terbaik, karena memungkinkan interaksi yang tidak terbatas oleh batasan ruang, serta memungkinkan hubungan menjadi lebih akrab dan intim. Ini merupakan daftar pustaka sebagai acuan dalam pengerjaan mini riset kami. Untuk tim sendiri terdiri dari Rehan Dika, Aldi Yusuf, Marcel Revanza, Patricia, Fatimah, dan Renata. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang mini riset kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.